Yeni, kami dari PMR Unit Manfaat Tangerang. Dengan mata sekolah kami, unggul, Islami, populis, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dikasih kesehatan di tengah masa pandemi ini ya. Dikarenakan mulai dari tahun sebelumnya hingga saat ini ada banyak bencana yang telah menyerang dunia. Di antaranya longsor, gempa bumi, dan tsunami. masih ada satu lagi nih bencana yang sering terjadi di dataran rendah, apalagi jika membuang sampah sembarangan. Apa nama bencana itu? Yaitu Banjir. So guys, di sini kami akan menjelaskan banjir. Apa sih Kak banjir itu? Jadi, banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah yang ketinggiannya melebihi batas normal. Teman-teman ada yang tahu nggak sih penyebab banjir itu apa? Emang apa sih Kak? Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, badai, dan gelombang pasang. Dua, faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan secara liar. Oke, teman-teman sudah tahu kan penyebab banjir itu apa? So guys, di Indonesia ada beberapa wilayah yang pernah mengalami banjir loh. Menurut catatan sejarah, banjir terdahsyat di Indonesia pernah terjadi di Wasior, Papua Barat yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2010 mengakibatkan 150 orang meninggal dan 145 orang menghilang. Dan yang baru-baru ini terjadi nih guys, yaitu banjir yang melanda wilayah Serang, Banten pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin. Menurut data statistik yang diterbitkan oleh PMI Kabupaten Serang pada tanggal 3 Maret 2022 pada jam 9 malam, banjir ini mengakibatkan 12 kecamatan di Kabupaten Serang terendam, 50 warga mengungsi, 18 korban luka ringan, dan 1 korban meninggal. Mengerikan juga ya. Sekarang, apa teman-teman tahu banjir jika tidak ditangani akan berdampak apa? Apa ya? Guys, banjir jika tidak ditangani akan menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Banjir juga sering diikuti dengan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, demam berdarah, leptospirosis, dan lain-lain. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih cara antisipasi sebelum banjir datang? Yang harus kalian lakukan, yang pertama, tandai tempat-tempat yang sering tenggelam banjir. 2. Ketahui sistem peringatan dini di lingkunganmu, misalnya himbauan pengeras suara di rumah ibadah, lonceng, kentongan, sirine, dan masih banyak lagi. Ketiga, pahami tanda-tanda banjir dan waspadai jika itu terjadi. 4. Perhatikan kondisi air sungai terdekat. Kelima, simpanlah surat-surat penting seperti sertifikat tanah, akte, KK, rapot, dan lain-lain ke dalam plastik kedap air. Next, setelah tahu cara antisipasi sebelum datang banjir seperti apa, sekarang teman-teman akan mengetahui tindakan apa saja sih yang harus dilakukan ketika banjir datang. Yang pertama, pindahkan barang-barang atau perabot rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh genangan air. Kedua, matikan aliran listrik di rumahmu. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan melalui radio, televisi, maupun media sosial. Keempat, bersiaplah jika mengharuskan mengungsi. Terakhir, kami di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara antisipasi setelah banjir telah usai. Jika banjir telah usai, yang harus kalian lakukan, yang pertama, jika mengungsi, pulanglah ke rumah kalau keadaan sudah benar-benar aman. 2. Jangan langsung masuk ke dalam rumah, dikhawatirkan adanya hewan buas seperti ular, kalajengking, buaya, dan lain-lain. Lihatlah situasi dengan seksama. Ketiga, selalu pakai alas kaki. 4. Mulailah membersihkan rumah dan lingkungan di sekitarmu. Ini adalah alat tepat guna yang telah kita buat, yaitu pelampung. Secara umum, pelampung berguna untuk membantu kita mengapung dalam air di saat situasi darurat, seperti banjir dan tsunami. Media yang kita gunakan, pertama, botol air mineral. Kedua, tali apapun yang penting bisa mengikatnya. Ketiga, lem apapun yang penting bisa menempel. Keempat, lakban. Ini bersifat kondisional, boleh ada dan boleh tidak ada.
Cara membuat alatnya yang pertama, siapkan botol air mineral secukupnya. Kemudian, kita lem bagian tutupnya menggunakan lem apapun yang penting bisa menempel. 2. Susun botol menjadi bentuk persegi 4. 3. Satukan botol yang satu dengan yang lainnya menggunakan tali apapun yang penting bisa mengikat. Bagian atas tali tutup menggunakan lakban. Lakban ini bersifat kondisional ya, boleh ada, boleh tidak ada. Setelah botol menjadi bentuk persegi 4, lalu ikatlah bagian atas dan samping sesuai tubuh yang memakainya. Cara pemakaiannya yaitu pakailah pelampung yang telah kita buat. Kemudian, tali bagian atas posisikan pada lengan bahu dan eratkanlah. Tali bagian samping posisikan pada tulang rusuk dan eratkanlah supaya tidak mudah lepas. Setelah semuanya terpasang, cobalah berenang pada daerah-daerah yang berair. So guys, ini adalah foto hasil uji coba yang telah kami buat, serta apa yang kami buat ini berhasil ya, dan mudah dibuat di rumah juga. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga menjadi acuan bagi teman-teman ketika banjir datang. Oh ya guys, jangan lupa vaksin dan tetap mematuhi prokes 6M ya, yaitu memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas sosial, dan yang paling penting adalah memanjatkan doa. Wassalam.